Baik Bu, berdasarkan gejala dan juga rekam medis, Dinda mengalami asma. Jadi saya akan memberikan obat berupa inhalasi yang nantinya harus digunakan oleh Dinda setiap hari ya Bu. Ini resep obatnya Bu, bisa ditebus di apotek nanti. Itu merupakan obat inhalasi serbuk kering yang cocok untuk membantu mengurangi gejala asma yang dialami oleh Dinda. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Semoga Dinda nanti gejala asmanya semakin berkurang ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek 1001. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi selaku asisten apoteker yang bertugas hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, jadi saya mau nebus obat, tapi diresepkan sama dokter obat yang terkoordinasi sendiri. Ya sih, resepnya ini bisa ditebus di apotek. Ini coba dibus. Baik, saya bantu cek resepnya ya. Sebelumnya apa benar pasiennya atas nama Dinda dan sedang mengalami asma? Ya benar. Dari resep ini, dokter meresepkan Aktiler untuk terapi asma. Mohon ditunggu sebentar ya, saya ambil kalimat. Ini obatnya ya Bu, Seretan Inhaler dengan harga 450.000. Apakah Ibu tetap mau menebus resepnya di apotek kami? Ya, saya udah terlalu. Oke, untuk cara penggunaannya akan dijelaskan langsung oleh apoteker kami. Apakah Ibu mau meluangkan waktunya di sekitar 5-10 menit terkait sesi konseling? Saya bersedia. Baik, untuk itu saya izin mengonfirmasikan kepada apoteker kami terkait konseling. Mohon ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu telah menunggu sebelumnya. Mari bisa ikut di sana. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rikuel selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya nama Ibu dan siapa yang berkonsultasi hari ini Bu. Baik Pak, terima kasih siang. Saya dengan Ibu Widya. Kebetulan yang akan menggunakan obat ini itu anak saya Dinda. Oke. Kalau boleh tahu Dinda ini umurnya berapa Bu? Dinda umurnya sekarang 10 tahun Pak. 10 tahun. Berdasarkan dari resep dokter yang diterima Dinda ini mendapatkan obat Seretan Bu, itu inhaler untuk asma. Sebelumnya apakah Dinda pernah menggunakan obat ini sebelumnya? Enggak sih Pak, Dinda nggak pernah pakai obat ini. Baik Bu, jangan khawatir. Di sini saya akan membantu menjelaskan cara pemakaian dari Seretan inhaler dan juga hal-hal penting lainnya mengenai obat ini agar Ibu dan Dinda di rumah dapat lebih nyaman menggunakan alat ini. Sebelum kita lanjut ke cara penggunaan obat, sebenarnya saya izin bertanya, apakah di rumah ada yang merokok mungkin? Di rumah sih kebetulan nggak ada yang rokok ya Pak, jadi rumah itu bebas dari asap rokok sih. Oke, itu hal yang bagus banget. Ini bisa membantu mengurangi potensial asma Dinda kambuh ya. Sebelumnya apakah Dinda ada alergi obat? Sejauh ini nggak ada sih Pak, Dinda alergi sama obat. Kalau boleh tahu Bu, apa saja keluhan yang Dinda alami Bu ya? Biasanya sih Dinda ngeluhnya sesak nafas Pak, terus kadang dia juga suka batuk, sama kadang itu dia suka dadanya terasa berat pas malam hari, apalagi kalau Dindanya hari dingin. Kalau sekarang apakah Dinda masih mengalami keluhan tersebut? Masih sedikit sih Pak, tapi semenjak dikasih obat sama dokter, gejalanya sih mulai berkurang ya kambuhnya. Kalau riwayat penyakit lainnya, apa mungkin ada seperti alergi atau lainnya? Dia sensitif sih sama debu, kadang juga kalau cuacanya terlalu dingin tuh suka kambuh gitu. Lalu sebelumnya apa ada anggota lain yang mempunyai riwayat asma sebelumnya? Kebetulan suami saya ayahnya Dinda itu dulu juga pas kecil punya riwayat asma, tapi sekarang sih seiring berjalannya waktu udah mulai berkurang sih gejalanya.
Tadi Ibu sempat bilang bahwa Dinda ini pernah ke dokter sebelumnya. Nah, obat-obat apa saja yang diberikan dokter sebelumnya yang dulu pernah dipakai? Kalau dulu sih resepin sama dokternya itu kalau nggak salah salbutamol sirup ya, sama nebulizer gitu. Kayak rada-rada lupa juga sih. Baik, terima kasih Bu. Berdasarkan informasi yang dari Ibu sampaikan tadi, Puna cerita diskusi ini udah sangat tepat untuk mengontrol asma dari Dinda Bu ya. Sekarang saya akan jelaskan cara penggunaannya dan informasi penting tentang obat ini ya Bu. Baik, Pak. Obat yang diresepkan ini adalah Cerita Diskus Bu ya. Nah, obat ini merupakan inhaler serbuk kering Bu, di mana obat ini mengandung dua zat aktif, yaitu fluticasone yang untuk mengurangi peradangan di saluran pernafasan. Kedua itu ada salmeterol. Nah, itu fungsinya untuk melebarkan saluran pernafasan Bu, agar bisa Dinda bernafas dengan lebih lega. Nah, jumlah obat yang diberikan ini ada satu Bu. Nah, untuk obat ini dia bisa digunakan untuk 60 kali. Nah, sehari itu 2 kali untuk 1 kali penggunaan, 1 semprot ya Bu. Nah, ini digunakan untuk pagi dan malam hari. Sedotan ini digunakan untuk terapi asma rutin Bu ya, bukan cuma untuk saat terjadi serangan asmanya. Nah, sedotan ini punya efek samping Bu. Di antaranya ada bisa serak, sariawan, batuk, atau penyakit-penyakit radang lainnya. Tapi hal ini bisa diatasi dengan berkumur air biasa dan dibuang Bu air, jangan sampai ditelan. Lalu terkadang juga ini mempunyai efek samping yang cukup lumayan berat seperti pusing-pusing ataupun pegal otot. Nah, itu hal normal Bu. Jadi tidak apa. Nanti dia akan bisa hilang sendirinya. Nah, durasi penggunaan obat ini cukup panjang Bu ya, soalnya ini terapi jangka panjang. Nah, nanti ini untuk kontrolnya mungkin bisa ditanyakan kembali saat evaluasi dengan dokter yang kemarin Bu ya. Nah, pastikan penggunaan obat ini rutin Bu ya, agar asma Dinda tidak kambuh kembali Bu ya. Nah, selain terapi obat, Dinda juga perlu menjalani terapi non obat Bu, untuk membantu mengendalikan asmanya Bu ya. Salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal yang memicu asmanya Bu, seperti debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi saluran pernafasan, dan kebersihan lingkungan pun juga harus dijaga Bu. Meskipun di rumah tidak ada yang merokok, tapi tetap kebersihan itu harus dijaga. Nah, Dinda pun juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik ringan Bu ya, seperti jalan-jalan santai ataupun aktivitas fisik lainnya. Saat Dinda bermain pun juga harap jangan terlalu berat Bu ya, sampai dia kelelahan. Aktivitas fisik ini juga sebaiknya jangan dilakukan saat dingin Bu ya, takutnya itu malah makin memicu asmanya kambuh. Baik Pak, berarti selain Dinda harus rutin menggunakan diskas tadi Bapak jelaskan, Dinda juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar ya Pak ya, untuk mencegah agar gejala asmanya tidak kambuh lagi. Benar sekali Bu, untuk cerita diskus ini memiliki tanggal kadaluarsanya yang tertera pada luar kemasannya Bu ya. Setelah digunakan sekali, obat ini hanya bertahan selama kurang lebih 30 hari Bu ya. Meski obatnya belum habis, lebih baik jangan digunakan lagi setelah lebih dari 30 hari. Karena ini bisa menyebabkan efektivitas dari obatnya berkurang. Untuk membantu mengingat, Ibu bisa menulis tanggal pertama kali inhaler ini digunakan pada label kemasan atau mencatatnya di kalender Bu ya. Berarti meskipun obatnya masih terlihat banyak, tetapi jika sudah 1 bulan penggunaan, di mana terhitung sejak penggunaan pertama itu, obat sebaiknya tidak digunakan ya Pak, karena khasiatnya itu berkurang. Benar sekali Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemakaian inhaler Cerita Diskus ini dengan metode dagu sibu. Karena yang itu adalah dapatkan, yang kedua adalah gunakan, si simpan, bu adalah buang. Nah, yang pertama adalah dapatkan Cerita ini yang putih dengan resep dokter.
dan pastikan bungkusnya tersegel rapi dan belum ada kerusakan sama sekali. Nah, berikutnya adalah yaitu gunakan. Pertama, Dinda harus mencuci tangannya hingga bersih dulu. Nah, kemudian dibuka alat ini seperti ini, ditarik hingga klik. Oke. Setelah itu ini nanti luasnya dipencet juga sampai klik lagi. Setelah itu buang nafas terlebih dahulu, jangan di alatnya, buang nafas sampai habis. Setelah itu bibir Dinda dikenakan di sini ya, dihisap sampai habis nafasnya juga. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 10 detik, tahan nafas. Setelah itu kumur-kumur dengan air, jangan ditelan ya. Ini untuk menghindari ada infeksi jamur. Nah, berikutnya ditutup kembali dan disimpan di tempat yang bukan panas dan tidak lembab. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan spesial ini. Pertama, seritannya kita buka kembali seperti tadi, sampai klik lagi. Setelah itu kita atur luas dosis ini sampai klik lagi. Setelah itu inhaler ini dipasangkan dengan spacer ini, ditutup yang lebih besar, ditempel. Setelah itu di mulut botol ditaruh di bibir ya, seperti ini, dan dihisap dengan cepat. Selanjutnya seperti yang tadi juga, ditahan nafas selama 10 detik. Setelah itu seritan ini bisa disimpan kembali. Nah, berikutnya untuk cara pembuangan seritan ini tidak boleh sembarangan ya Bu ya. Meskipun dosisnya belum habis, ini tetap harus dibuang dengan aman. Seperti dibungkus kertas atau dibungkus plastik baru bisa dibuang. Dan dibuangnya pun juga tidak boleh sembarangan. Mungkin bisa dibuang kembali ke apotek yang tempat ibu beli ataupun ke rumah sakit terdekat. Baik, jadi untuk cara penggunaan untuk Dinda itu yang pertama dibuka alatnya sampai terdengar bunyi klik, kemudian Dinda bisa menarik napas, namun menarik napasnya itu agar tidak berdekatan dengan alatnya, kemudian bisa dihembuskan, lalu dekatkan corong dengan mulut Dinda, kemudian Dinda bisa menarik napas dalam mungkin, tahan napas selama 10 detik, kemudian dibuang perlahan. Setelah Dinda selesai menggunakan alatnya, Dinda bisa berkumur, kemudian air kumurannya itu dibuang dan alatnya ditutup kembali hingga mengikuti. Kalau misalnya tadi menggunakan spacer ya Pak ya, menggunakan spacer itu kalau nggak salah yang saya ingat tadi, corong yang lebih besar itu bisa ditempelkan atau disambungkan dengan alat sterilitasnya. Kemudian corong yang kecilnya tetap sama dimasukkan ke dalam mulut Dinda. Kemudian Dinda bisa buang napas sebelum akhirnya Dinda menarik napas dalam mungkin. Tetap sama tahan selama 10 detik lalu membuang napas selama perlahan. Untuk setelah selesai penggunaan alatnya, Dinda bisa berkumur-kumur dan air kumurannya dapat dibuang. Untuk penyimpanannya ini dijauhkan dari sinar matahari di tempat yang aman. Jika sudah lewat dari 1 bulan, sebaiknya sterilitas ini tidak digunakan karena khasiat dari obatnya ini bisa berkurang. Lalu kemudian untuk pembuangan limbahnya ya kalau nggak salah itu bisa di apotek terdekat yang menyiapkan untuk limbah medis, atau enggak saya itu bisa buat sendiri, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian saya bungkus dan saya buat di tempat sampah yang tertutup. Kalau saya nggak salah kayak itu ya Pak. Penjelasan Ibu sudah sangat tepat Bu. Nah, supaya pengobatan Dinda bisa terpantau dengan baik, saya akan mencatat hasil konseling hari ini di pasien medication record dan form dokumentasi konseling Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa membantu menandatangani ini supaya yang menandakan konseling hari ini telah berakhir. Baik Pak. Semua sudah saya catat Bu ya ini ya. Data ini juga bisa memudahkan Ibu dan Dinda untuk konseling kembali di sini. Nah, untuk pertanyaan seputar obat atau cara penggunaannya, Ibu bisa menghubungi saya di sini ataupun apotek kami dengan nomor di bawah ini Bu ya. Nah, jika kapanpun Ibu butuh bantuan lagi ataupun ada yang kurang jelas, Ibu bisa langsung menghubungi kami dan jangan ragu untuk menghubungi kami Bu ya. Kami akan selalu siap membantu Ibu. Nah, selanjutnya Ibu bisa melakukan pembayaran ini di kasir dengan asisten saya. Semoga Dinda cepat lekas sembuh, bisa bermain dengan anak asuhnya kembali. Terima kasih Pak. Ya.